Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Hope episode 83. Di lantai 1, tepatnya ruang tamu telah didekor dengan berbagai macam bunga. Ruangan itu terlihat indah, seperti benar-benar serasa di taman. Zalin turun dari lantai 2 didampingi Tia. Mengenakan kebaya rancangan zirah, berwarna toska dengan paduan kain songket. Rambut disanggul modern dengan riasan natural, tapi tetap membuatnya pangling. Langit tersenyum ketika melihat calon istrinya. Ini adalah momen yang ditunggunya. Setelah sekian lama dia menunggu, akhirnya dapat terwujud, walaupun akhirnya tidak akan membuatnya bahagia. Zalin duduk di hadapan langit yang hanya berjarak 2 meter. Pihak keluarga langit diwakilkan Bima mengucapkan sepatah dua kata untuk keluarga Raharsya. Dan setelah itu mikrofon diberikan ke langit. Selamat malam semuanya. Saya Langit ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga Raharsya dengan tangan terbuka menerima kedatangan kami. Dan maksud kedatangan saya ke sini untuk melamar putri keluarga Raharsya yang bernama Zalin Putri Raharsya. Dan semoga niat saya diterima, ujar Langit. Dan setelah itu sambutan dari keluarga Raharsya diwakilkan Ziko. Terima kasih kepada keluarga mempelai pria dengan niat baik datang ke sini, ujar Ziko. Sebagai saudara kandung, saya sangat senang ketika adik yang paling saya sayangi dilamar oleh pria yang sangat mencintainya. Tapi keputusan bukan di tangan saya. Keputusan ada di tangan Zalin, ujar Ziko menatap adiknya. Jika Zalin menerima lamaran kamu, satu pesan yang ingin saya ucapkan ke kamu. Semua menoleh ke arah Ziko. Sayangi dan cintai dia dengan tulus. Jangan pernah memperlakukannya secara kasar. Perlakukan dia dengan penuh kelembutan. Jaga dia seperti kami menjaganya. Dan satu, jangan tinggalkan dia, ujar Ziko dengan suara terbata-bata. Hal itu membuat Zalin menangis. Ucapan Ziko sungguh menyentuh perasaannya. Pertama, dia menikah, tidak ada Ziko di sisinya. Tapi lamaran kedua dari orang yang berbeda, ada Ziko sebagai wakil dari orang tuanya. Kasih sayangnya kepada Zalin sangat terlihat. Dia tidak ingin adiknya mengalami kegagalan yang kedua kali. Setelah Ziko selesai dengan kata-katanya, giliran mikrofon diberikan kepada Zalin. Dia berdiri sembari memegang mikrofon itu, menatap semua yang ada di ruangan itu, dan tatapannya berhenti pada sosok pria yang duduk di depannya. Kata-kata yang telah disiapkannya tiba-tiba mendadak hilang. Zalin, Zira menyentuh lengan adik iparnya. Zalin menoleh ke arah kakak iparnya. Zira menganggukkan kepalanya. Pertanda waktunya untuk Zalin menjawab lamaran Langit. Langit dan keluarganya terlihat resah. Mereka bisa menduga apa yang akan dikatakan Zalin tentang lamaran itu. Aku? Zalin diam. Aku tidak bisa mengatakan apapun, ujarnya sembari menundukkan kepalanya. Selain menerima lamaran ini, ujarnya. Alhamdulillah, semuanya mengucapkan syukur. Terutama Langit yang terlihat sangat bahagia. Tapi Pelangi merasa kasihan dengan kebahagiaan kakaknya yang hanya bertahan seminggu. Acara dilanjut dengan penyematan cincin yang dilakukan Langit ke Zalin. Dengan ragu, Zalin mengulurkan tangannya ke Langit. Dan pria itu menyematkan cincin berlian ke tangan calon istrinya. Setelah selesai dengan penyematan cincin, tidak ada salaman ataupun kecupan dari Langit ke Zalin. Dia merasa sungkan untuk melakukan itu, karena mengingat semua syarat dari Zalin seminggu lalu. Sampai pembawa acara menyuruh Langit mengecup dahi Zalin. Dan hal itu dilakukannya. Zalin merasakan hal yang berbeda. Jantungnya berdetak cukup kencang. Untuk beberapa saat mereka saling menatap. Zalin buru-buru memalingkan wajahnya. Acara selanjutnya penentuan tanggal pernikahan. Dan keluarga meminta pernikahan dilakukan 2 bulan lagi. Setelah semua sepakat, dilanjutkan dengan menikmati sajian yang telah dihidangkan.
Langit terus menyunggingkan senyuman di bibirnya. Berbeda dengan Zelin yang tidak menunjukkan rasa bahagia sama sekali. Semua mulai menikmati hidangan itu. Hanya Zelin yang tidak semangat dengan acara itu. Dia memilih untuk duduk menyendiri, sembari menatap cincin yang baru saja disematkan langit di jarinya. Dia menoleh ketika pelangi duduk di sampingnya. "Cincin yang bagus," ujar pelangi. Zelin hanya tersenyum simpul. "Kamu lihat kakakku, sangat bahagia." Pelangi menunjuk ke arah kakaknya yang sedang duduk bersama dengan Bima. Dan Zelin ikut menoleh ke arah yang ditunjuk pelangi. "Hanya kamu yang bisa membuatnya sebahagia ini," ujarnya lagi. "Aku telah mendengar semuanya dari Kak Langit. Kalau pernikahan kalian hanya seminggu." Perkataan pelangi membuat Zelin langsung menoleh dengan cepat. "Kenapa kamu begitu tega?" tanya pelangi dengan mata berkaca-kaca. "Apa salah kakakku? Sampai kamu mempermainkan perasaannya?" tanya pelangi lagi. "Dia mencintai kamu begitu tulus, tapi kamu membalasnya dengan perjanjian perceraian." Pelangi buru-buru mengusap air mata yang telah menetes. "Kenapa kamu mempermainkannya? Dia mengorbankan perasaannya hanya untuk kamu dan Koko kembali. Tapi setelah kalian bersatu, apa yang didapatkan kakakku? Kakakku akan kembali terluka," ujar pelangi yang sengaja mengeluarkan keluh kesahnya. Zelin tidak bisa berkata-kata. Dia mengakui kalau perbuatannya memang sangat keterlaluan. "Semoga ada keajaiban nanti," ujar pelangi dan berlalu meninggalkan Zelin. Setiap kata yang diucapkan pelangi diingatnya. Dia datang menghampiri sahabatnya. "Adiknya Langit ngomong apa?" tanya Tia yang memperhatikan dari tadi. "Dia tahu tentang syarat yang aku katakan ke Langit," sahutnya. "Pasti dia tidak suka dengan syarat kamu, tebak Tia." Zelin menganggukkan kepalanya. "Aku saja yang tidak ada hubungan darah dengan Langit tidak setuju dengan ide konyolmu. Apalagi pelangi, pasti dia merasa sangat terluka membayangkan pernikahan kakaknya hanya bertahan 1 minggu, ujar Tia. "Semoga ada harapan untuk Langit di hatimu," ujar Tia sembari menunjuk dada temannya dan berlalu. Acara lamaran telah selesai. Keluarga mulai meninggalkan mansion satu persatu. Begitupun Langit pamit kepada calon mertuanya. Menyalami wanita parubaya itu dengan penuh rasa hormat, dan itu diperhatikan Zelin. "Zelin, antar Langit ke depan," titah mamanya. Zelin menganggukkan kepalanya. Mereka berjalan beriringan sampai ke pintu utama. "Aku berharap sebelum hari H, kamu memiliki perasaan kepadaku, walaupun hanya setitik. Tapi setitik itu telah membuatku mempunyai harapan lebih dari pernikahan kita nanti," ujar Langit dan berlalu. Ucapan Langit dan pelangi membuatnya galau. Hatinya semakin bimbang harus melakukan apa. Dia memilih untuk segera berbaring di kamarnya, agar dapat melupakan semua ucapan kakak beradik itu. Tetapi kata-kata itu seperti telah terpatri dalam hatinya, membuatnya susah untuk memejamkan matanya. Koko mengantarkan Sira. Setiap malam dia selalu mengantarkan gadis belia itu. Mengobrol sepanjang jalan. Kadang mereka tertawa bersama. Ada saja ucapan Sira yang membuatnya tertawa. Gadis itu seperti mengerti tentang perasaan Koko, terus membuat guyonan. Dan diakui Koko kalau berada di dekat gadis itu, dia dapat melupakan masalahnya. "Hidup itu singkat, Om, jadi tersenyumlah, mumpung belum ompong," ujar Sira. Hal itu membuat Koko tertawa. "Memangnya kalau ompong tidak boleh tersenyum?" tanyanya. "Ah, Om ini nggak tahu. Maksud ompong di sini tua, bukan hilang gigi. Nikmati hidup ini, Om. Lupakan masalah yang ada. Semua masalah ada jalan keluarnya. Tergantung bagaimana kita menyikapi," ujarnya. Dan Koko diam sembari menatap lurus ke depan. Dia tahu kalau malam ini adalah lamaran Langit ke mantan istrinya. Sedih ketika membayangkan pria lain menyematkan cincin di jari mantannya. Tapi omongan Sira benar. Semua masalah ada jalan keluarnya. Dan dia tahu harus melakukan apa. Melupakan mantan istrinya walaupun sulit, dia akan berusaha untuk melupakan. Mobil telah sampai di Istana Basam. Seperti biasa, dia selalu pulang ketika mengantarkan Sira pulang. Tapi malam ini dia kaget, karena ada Ibu Desi yang menunggunya. "Ibu?" tanya Koko bingung. Karena wanita parubaya itu telah berada di istana.
Ibu baru tahu kalau Sira bekerja denganmu, ujar Ibu Desi. Iya Bu, sahutnya gugup. Kalau di kampung, pulang jam begini sudah disuruh nikah kalian, ujar Ibu Desi. Dan untungnya kita tidak tinggal di kampung, timpal Sira dan berlalu masuk ke dalam istana. Apa kamu ada kenalan cowok? Tanya Ibu Desi. Pertanyaan itu membuat Koko bingung. Begini, anak bungsu ibu itu tidak pernah dekat dengan seorang pria. Kadang ibu heran, Sira ini suka cap pabrik susu apa cap belalai, ujar Ibu Desi. Pabrik susu? Belalai? Koko bingung. Susu itu perempuan, kalau belalai pria, jelas Ibu Desi. Oh, Koko menganggukkan kepalanya sembari tersenyum. Menurutnya wanita parubaya itu ibu yang gaul. Kalau ada, kenalkan dengan Sira, ujar Ibu Desi. Iya Bu, sahutnya dan pamit pulang. Setelah Koko pulang, Ibu Desi menghampiri anak bungsunya. Ibu sudah mengatakan kepadanya, ujar ibunya yang ikut berbaring di samping Sira. Bilang apa? Tanya Sira sembari menatap ibunya. Ibu bilang untuk mengenalkan seorang pria ke kamu, sahut ibunya sembari memejamkan matanya. Ibu kenapa ngomong seperti itu? Protes Sira. Aku seperti tidak laku saja, gerutunya. Iya, memang kamu belum laku. Kalau sudah laku, kamu sudah menikah seperti kakakmu Aneska, sahut ibunya sembari menatap anak bungsunya. Ibu kenapa ngebet banget aku menikah? Gerutunya. Kamu tahu, kalau ibu ingin kamu menikah, pertama, karena pergaulan anak sekarang terlalu bebas. Ibu tidak ingin kamu terjerumus. Jadi untuk menghindari itu semua, maka kamu harus menikah, jelas ibunya. Aku sudah besar dan bisa memilih mana yang baik dan buruk. Jadi jangan suruh aku cepat-cepat menikah. Aku masih ingin menyelesaikan kuliahku, sahutnya. Iya, memang kamu bisa memilih mana yang baik dan buruk. Tapi apa kamu bisa mengalahkan setan? Setan? Apa maksud ibu? Sira bingung. Kamu dan pria itu setiap malam pulang dan melewati hutan. Pasti ada setan di antara kalian. Apa bisa kamu menghindari si setan? Tanya ibunya. Ah, itu sih gampang, tinggal buka rok saja, sahutnya Asal. Apa? Ibu Desi langsung menjitak kepala anaknya. Bercanda, Bu. Aku masih punya iman dan akan menjaga kehormatanku untuk suamiku kelak. Lagian, bukannya dia ada masalah dengan alat vitalnya. Kan tidak mungkin harimau sakit menerkamku, ujar Sira. Siapa bilang dia sakit? Ibu sudah bertanya ke Mbah Miing. Kata Mbah Miing, yang tidak balik menemuinya, tandanya sudah sembuh. Dan ibu yakin dia sudah sembuh, karena sampai sekarang dia tidak ada ke kampung kita, ujar ibunya. Ih, ibu seperti detektif kelamin saja, gurau anaknya, dan Ibu Desi langsung menjitak kepala anaknya. Bersambung.